Ada sesuatu tentang gigimu yang nggak pernah dikasih tahu dokter. Bahkan kalau kamu rajin sikat gigi, lubang itu tetap bisa muncul. Mengapa bisa begitu ya? Sahabat CS, saya rajin gosok gigi 2 kali sehari. Tetapi tetap saja geraham saya berlubang dan sakit, goyah, dan akhirnya harus dicabut. Sepertinya rajin gosok gigi saja bukan merupakan satu-satunya solusi agar gigi terbebas dari masalah. Hal ini membuat saya berpikir, jangan-jangan masalahnya bukan hanya di gigi. Sejak kecil, kita diajari bahwa rajin sikat gigi dan kontrol ke dokter gigi adalah cara terbaik untuk mencegah gigi berlubang. Tapi kenyataannya, jutaan orang tetap saja mengalami karang gigi, tambal gigi, bahkan pencabutan gigi, meski sudah sikat gigi dengan rutin. Bahkan penelitian menunjukkan 90% orang berusia 60 tahun kehilangan gigi atau giginya ditambal ataupun mengalami kerusakan gigi yang mencapai separuh dari semua giginya. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa sepertinya ada sesuatu yang selama ini terlewatkan. Selama ini, kita menganggap gigi itu seperti batu. Maksudnya barang tak bernyawa gitu, sehingga kalau rusak ya harus ditambal, nggak ada cara lain. Padahal sebenarnya gigi adalah jaringan hidup, penuh saraf, pembuluh darah, dan sistem pertahanan yang dirancang untuk bertahan, bahkan untuk pulih kembali. Dan yang mengejutkan, kalau tubuh dan mulut berada dalam kondisi seimbang dan sehat, gigi bisa memperbaiki kerusakan kecilnya secara alami. Saya perlu tegaskan lagi, kerusakan kecil. Artinya begini loh, semua kerusakan gigi itu kan bermula dari kerusakan kecil dulu. Misalnya ada titik-titik hitam di gigi yang kalau tidak ditangani, lama-kelamaan akan jadi karis gigi alias gigi berlubang. Jadi sebenarnya kerusakan kecil itu bisa pulih dan hal ini bukan sulap tetapi hasil kerja sistem alami tubuh yang memang sudah dirancang untuk menjaga kesehatan gigi kita. Namun sayangnya kemampuan alami gigi untuk memperbaiki diri ini hanya bisa bekerja kalau lingkungan mulut dan tubuh selaras. Sahabat, kita perlu tahu bahwa tubuh kita itu punya sistem ajaib bernama dentinal fluid flow, yaitu aliran mikroskopis yang mengalir dari dalam tubuh ke enamel gigi. Aliran ini membawa nutrisi ke enamel gigi, membantu membuang sisa-sisa zat berbahaya dari dalam gigi. Nah, sahabat, ternyata gigi kita banyak sekali terdapat toksin. Nantikan video short saya yang menjelaskan mengenai toksin di gigi kita ini ya. Kita balik lagi. Dentinal fluid ini juga mencegah bakteri menempel di gigi. Luar biasanya, aliran dentinal fluid ini juga meningkat secara alami saat ada kerusakan di gigi kita. Jadi mirip-mirip getah pohon yang keluar saat kulit pohon terluka gitu. Dan hebatnya, semua ini dikendalikan oleh sistem tubuh yang sangat teratur, yaitu kerjasama antara sistem hormon dan saraf. Salah satu pengatur utamanya adalah hipotalamus, bagian kecil di dasar otak kita yang mengontrol berbagai fungsi penting tubuh, termasuk sistem hormon. Pengatur lainnya adalah kelenjar parotid yang terletak di depan telinga dan membungkus bagian atas rahang bawah. Ini adalah kelenjar ludah terbesar di tubuh kita. Meskipun bukan bagian dari sistem hormon, kelenjar ini menerima sinyal dari sistem saraf dan hormon dan ikut berperan dalam mengatur aliran dentinal fluid ini yang merupakan cairan pelindung dalam dari gigi kita. Jadi, bisa dibilang tubuh kita sebenarnya punya sikat gigi internal yang bekerja 24 jam non-stop. Tetapi sikat gigi alami ini nggak bisa aktif begitu saja kalau sistem di dalam tubuh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sahabatku, ketika sistem alami ini terganggu, lubang gigi bisa muncul diam-diam. Jadi masalahnya bukan hanya soal gula yang menempel di gigi, melainkan juga konsumsi gula dan karbohidrat olahan yang bisa mengacaukan sistem hormon tubuh dan membalik arah dari dentinal fluid di dalam gigi. Saat ini terjadi,
Aliran yang seharusnya membersihkan justru menarik asam dan bakteri dari mulut masuk ke jaringan gigi. Inilah awal mula kerusakan yang jarang disadari, yaitu kerusakan gigi dimulai dari dalam, bukan sekedar di permukaan. Untuk menyembuhkan gigi berlubang dari dalam, tubuh kita butuh bahan bakunya, yaitu nutrisi yang cukup. Vitamin dan mineral seperti vitamin A, D3, K2, magnesium, fosfor, dan lemak sehat sangat penting. Vitamin D3 bisa kita peroleh dari kuning telur. Vitamin K2 bisa didapat dari kacang kedelai yang difermentasi, seperti tempe. Selain itu juga bisa didapat dari makanan yang diolah dari dada ayam. Sedangkan magnesium dan fosfor bisa diperoleh dari sayuran hijau, makanan laut atau seafood, dan kacang-kacangan. Tidak hanya gizi yang cukup, gigi kita juga perlu dirawat dengan benar secara holistik. Perawatan gigi holistik tidak sekedar sikat gigi ya. Berikut 8 langkah perawatan gigi mandiri holistik yang terbukti membantu proses regenerasi gigi secara alami. 1. Kumur air garam hangat setelah makan. 2. Bersihkan lidah. 3. Gosok perlahan garis gusi atau gum line, bukan cuma gigi aja. Pakai sikat gigi lembut dan 1 tetes minyak neem. Kamu juga bisa tambahkan minyak esensial seperti peppermint atau cengkeh untuk efek antibakteri yang lebih kuat. 4. Poles gigi dengan baking soda dan garam. Tonton video short saya yang menerangkan mengapa baking soda bagus untuk gigi dan bagaimana cara mengaplikasikannya. 5. Kemudian dilanjutkan dengan memeriksa dan membersihkan garis gusi atau gum line dengan alat lembut yang disebut gum stimulator yang ujungnya dibungkus dengan karet agar tidak tajam supaya gusi tidak terluka atau berdarah. 6. Flossing dengan minyak essential, artinya diteteskan di benangnya ya, baru di floss. Nomor 7, bilas lagi dengan air garam. Sahabat, nantikan video saya yang menjelaskan perawatan gigi holistik ini secara lebih mendalam, yang disertai dengan alasan-alasan ilmiah mengapa perlu repot-repot begini ya, 8 langkah merawat gigi mandiri holistik. Ini langkah yang terakhir, nomor 8, yaitu bilas lembut garis gusi menggunakan semprotan kecil seperti gambar ya. Dan semprotan kecil, lalu di dalamnya kan diisi air ya, dikasih 1 tetes minyak herbal alami, misalnya minyak peppermint atau clove ya, cengkeh. Alat ini bisa dibeli di online ya. Harganya dari murah sampai mahal ya, dari yang murah antara 50.000 sampai jutaan ya. Ya tentu menurut saya sih yang mahal pasti mungkin ya lebih bertahan lama. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit ya mengenai pasta gigi ya. Jangan pikir bahwa semua pasta gigi itu pasti bagus ya. Jadi, kita kan dari kecil sudah diajari ya untuk rajin sikat gigi pagi dan malam, tapi kan jarang ada yang bertanya ya, sebenarnya apa yang kita masukkan ke dalam mulut setiap hari lewat pasta gigi kita itu. Beberapa bahan aktif yang umum ditemukan di pasta gigi modern ternyata tidak seaman seperti kelihatannya ya. Salah satunya adalah fluoride. Nah, kaget ya, meskipun dokter gigi semua mengatakan fluoride itu bagus. Ya memang sih fluoride sering dipakai untuk mencegah gigi berlubang. Namun, dalam dosis tinggi atau paparan jangka panjang, penelitian menunjukkan bahwa fluoride bisa bersifat neurotoksik, yaitu berisiko mempengaruhi fungsi otak, terutama pada anak-anak. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa fluoride dapat mengganggu metabolisme kolagen, komponen penting dalam jaringan gigi dan gusi. Nah, lalu di pasta gigi ada juga dulu ya, mungkin sekarang udah tidak diperbolehkan ya, ada triclosan, senyawa antibakteri yang dulu banyak digunakan di pasta gigi. Masalahnya, triclosan termasuk pengganggu hormon, yaitu endocrine disruptor, yang bisa mengacaukan keseimbangan hormon, termasuk hormon tiroid dan sistem metabolik.
Dan bukan cuma itu aja, banyak pasta gigi juga mengandung SLS ya, sodium lauryl sulfate, bahan pembuat busa yang bisa memicu iritasi di mulut, terutama pada orang dengan gusi sensitif seperti saya gitu. Semua bahan ini terasa sepele karena kita pakai sedikit dan cepat dibilas. Tetapi bayangkan kalau kamu memakainya setiap hari 2 kali sehari selama bertahun-tahun, efek akumulatifnya tetap bisa membebani tubuh. Nah, itulah kenapa pendekatan perawatan gigi holistik mengajak kita untuk lebih sadar memilih bahan yang kita gunakan. Bukan cuma karena rasanya segar atau busanya banyak, tapi karena benar-benar mendukung penyembuhan dan kesehatan gigi dari dalam. Sahabat, kalau kita ingin agar gigi kita benar-benar pulih dan tetap kuat, yang dibutuhkan bukan cuma pasta gigi atau menyikat dengan rajin. Jadi ada 2 hal yang bisa jadi pendukung penting, yaitu minyak botanikal dan gaya hidup yang seimbang. Mengapa harus minyak botanikal? Alasannya begini, beberapa minyak dari tanaman seperti neem, clove, yaitu cengkeh, peppermint, atau tea tree dikenal punya efek antibakteri yang mendukung penyembuhan alami mulut. Minyak ini bisa diteteskan ke minyak kelapa atau VCO untuk oil pulling, membuat pembersih mulut alami, atau bahkan campuran untuk pembilas garis gusi menggunakan semprotan air khusus untuk gigi dan garis gusi tadi. Semua ini bekerja lembut tapi efektif dan tanpa efek samping bahan kimia keras. Nah, selain minyak botanikal, pendukung kesehatan gigi yang kedua adalah keseimbangan hidup. Gigi juga butuh sistem tubuh yang stabil. Kalau tubuh kita stres terus, kurang tidur, hormon berantakan, aliran cairan dalam gigi bisa terganggu. Nutrisi jadi tidak terserap dengan baik dan akhirnya gigi kehilangan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, kadang penyebab gigi rusak bukan karena kita kurang sikat gigi, tetapi karena tubuh kita kelelahan, kekurangan nutrisi, atau istirahat, atau terus-menerus dalam keadaan bertahan tanpa kesempatan untuk pulih. Kalau kamu sudah mulai menerapkan langkah-langkah ini, gigi bukan cuma bersih saja, tapi bisa mulai memperbaiki diri dari dalam. Jadi, gigi berlubang bukan akhir segalanya. Kalau kita memahami bagaimana tubuh bekerja, bagaimana sistem hormon, aliran cairan dalam gigi, nutrisi, dan perawatan saling terhubung satu sama lain, penyembuhan alami itu mungkin. Kalau sahabat CS merasa tercerahkan hari ini, jangan berhenti di sini, kita akan bahas lebih dalam di video-video berikutnya. Makanan yang menyehatkan gigi, cara meracik minyak botanikal sendiri. Jadi klik subscribe sekarang juga, beri like untuk dukung video ini dan tulis di komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.